Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai metode asesmen dan penanganan gangguan fobia dan panik. Kami beranggotakan Andriani, Aldi Rianto, Leo Permana, dan juga Mahda Fikyan Sirlani. Apakah kalian sudah mengenal apa itu gangguan? Jadi, gangguan psikologis adalah kondisi kelainan pada seseorang yang mengakibatkan perbedaan pola perilaku, pikiran, hingga emosi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dan kondisi di mana seseorang mengalami cara berpikir serta emosi yang abnormal. Biasanya ini terjadi karena berbagai faktor seperti trauma di masa lalu, depresi, maupun faktor genetik. Gangguan fobia. Gangguan fobia adalah salah satu bentuk dari gangguan kecemasan. Sebagai bagian dari gangguan kecemasan, akar kembangnya gejala ini yaitu pengelolaan yang kurang adaptif terhadap pengalaman-pengalaman rasa takut yang menimbulkan rasa cemas yang pernah dialami seorang sepanjang kehidupan terhadap suatu hal atau objek tertentu. Macam-macam fobia ini seperti fobia sosial, fobia spesifik, argofobia, fobia situasional, fobia medis, dan fobia hewan. Gangguan panik. Gangguan panik adalah kondisi yang ditandai dengan serangan panik atau kecemasan berlebihan secara tiba-tiba. Gangguan ini dapat terjadi berulang kali tanpa alasan yang jelas. Gangguan panik merupakan salah satu jenis gangguan kecemasan. Seseorang lebih berisiko terkena kondisi ini jika mengalami peristiwa traumatis pada masa lalu, menderita jenis gangguan mental lain, atau memiliki kekurangan dengan gangguan panik, seperti serangan panik tunggal, gangguan panik, serangan panik terbatas, serangan panik yang dipicu oleh fobia, serangan panik situasional, dan serangan panik yang dipicu oleh agorafobia. Metode asesmen. Metode asesmen dibagi menjadi 4. Ada observasi, wawancara klinis, psikotes, dan juga review arsip. Observasi melibatkan pengamatan perilaku dan respon emosional subjek dalam situasi yang memicu fobia atau serangan panik. Dan wawancara klinis dilakukan untuk memahami latar belakang, gejala, dan pengalaman subjek terkait gangguan fobia dan panik. Psikotes ialah tes psikologis yang dapat mengungkapkan pola pikir, emosi, dan perilaku subjek. Dan yang terakhir ada review arsip, melibatkan analisis buku harian, catatan medis, dan informasi lainnya yang relevan. Berikut ada penanganan fobia dan panik. Dibagi menjadi 6 penanganan, ada terapi desensitisasi, terapi papan catur, terapi perilaku kognitif atau CBT, terapi relaksasi, terapi perilaku, dan terapi farmakologis. Terapi desensitisasi ialah dengan subjek secara bertahap dipaparkan dengan situasi atau objek yang menimbulkan ketakutan hingga ketakutan tersebut memudar. Dan yang kedua ada terapi papan catur. Dalam terapi asesmen, teknik ini tidak dimainkan seperti permainan biasa, tetapi papan catur dan pion menjadi refleksi kondisi psikologis subjek. Subjek dan terapis bergerak pion sambil memberikan penguatan psikologis. Yang ketiga ada terapi perilaku CBT, ialah itu metode yang efektif untuk mengatasi gangguan fobia dan panik. Dan yang keempat ada terapi relaksasi. Teknik-teknik relaksasi seperti latihan pernapasan dalam, meditasi, atau yoga dapat membantu mengurangi tingkat kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dan yang kelima ada terapi perilaku. Terapi ini fokus pada mengubah perilaku yang tidak sehat melalui teknik-teknik seperti desensitisasi sistematis, di mana individu secara bertahap diperkenalkan pada stimulus yang menimbulkan kecemasan mereka dalam suasana yang aman dan terkendali. Dan yang terakhir ada terapi farmakologis. Untuk beberapa kasus yang lebih parah, obat-obatan seperti antidepresan atau obat anti kecemasan dapat diresepkan untuk membantu mengurangi gejala fobia dan serangan panik.
Namun penggunaan obat-obatan harus dipantau dengan ketat oleh profesional kesehatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gangguan fobia dan panik adalah gangguan kejiwaan yang serius yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang secara signifikan. Fobia adalah ketakutan yang berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu. Sedangkan serangan panik adalah serangan tiba-tiba dari rasa takut yang intens, seringkali disertai dengan gejala fisik seperti detak jantung yang cepat, keringat dingin, dan sesak nafas. Kedua gangguan ini dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan memerlukan perawatan yang tepat seperti terapi kognitif perilaku dan terapi obat-obatan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. See you.